atau memilih guru dan tahapan-tahapan belajar. Memilih guru, pertanyaan bukan itu. Yang ketiga tuh memilih guru. Bagaimana memilih guru, kemudian seperti apa tahapan dalam menuntut ilmu. Ya begitu ya, pertanyaannya betul. Oke. Don? Nah, bagaimana? Dalam belajar Al-Quran. Iya. Oh iya, tahapan. Oh, menghafal Quran tadi itu lah, tuh jauh banget. Oke. Don? Apa sih? Syarat Islamnya yang fikih tadi. Oh iya. Sekarang pakai logika. Ini pada zaman Daulah Abbasiyah. Itu yang menyempitkan Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Sehingga akibatnya orang asal sudah syahadat, sudah zakat, sudah sholat, sudah zakat, puasa, dan haji, merasanya Islam sudah sempurna. Sehingga bagian-bagian sosial, keadilan sosial, dan supremasi hukum itu menjadi di luar Islam. Sehingga umat Islam tidak peduli dengan penderitaan masyarakat kita. Yang penting saya sholat selamat. Siapa yang bilang begitu? Allah tidak mengatakan begitu kok. Sekalipun sholat kamu rajin, anak yatim terlantar, nggak ada yang ngajarin Quran, nggak ada yang ngasih jajan, neraka wet. Jelas berarti. Jadi Al-Quran sendiri itu substansinya, itu bukan ritual sebetulnya, bukan gada-gedek, bukan itu, tapi supremasi hukum dan keadilan sosial. Iya, fawailul lil musallin alladzina terusin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil alladzina alladzina am salatihim sahun walladzina hum yurauna wa yamnaunal, nggak ngasih makan sama orang, nawakan. Yang sholat kan dikasih apa? Kasih well kan? Kenapa? Orang miskin dikasih makan. Saya tidak paham. Ketika Anda merasa nyaman, bahagia, makan kenyang, di depanmu ada orang kelaparan, gila kamu ini. Gak masuk akal. Apakah itu seperti agama? Ini kan persoalan. Jadi kalau rukun Islam itu 5, begini. Rukun tiang ya. Kalau saya punya tiang 5, terus nanya, Buya punya rumah nggak? Punya. Mana tuh? Mana rumah? Itu sih ada tiang 5. Rumahnya mana? Ini tiang 5. Harganya berapa tiang 5 itu? Dalam teori ilmu bangunan lah, arsitektur aja. Yang mahal tuh bukan fondasi, bukan tiang. Yang mahal tuh interior decoration ya, yang mahal itu gimana lagi? Kalau bangunan utamanya fondasi tiang itu bisa dihitung siapapun sama hasilnya, betul nggak? Berapa harga rumah? Nah nanti lihat, ternyata keramiknya pakai marmernya dari Itali. Kamar mandinya pakai banyu, pakai onik dari Turki. Kerannya dilapis emas. Lampunya kristal dari Cekoslovakia yang harganya 400 juta. Setiap kamar kristal. Harganya berapa? 50 miliar. Dari mana? Interiornya. Nah orang Islam baru punya tiang 5 sudah ngaku punya rumah. Kan lucu jadinya. Betul nggak? Nah, kalau seandainya saya diizinkan buat rukun Islam, saya akan bikinkan 700 rukun Islam. Iya. Termasuk keadilan sosial, supremasi hukum, mencerdaskan umat. Ya kan, mempertahankan stabilitas. Betul nggak? Menjaga kebersihan. Apa artinya kalau kita hidup kita ini? Betul nggak?
Rukun. Ya itulah siapa yang begitu di Daulah Abbasiyah abad ke-8. Dikecilkan Islam itu. Itu sejarah. Ya kan gitu. Jadi nah itu ketika Anda pengen belajar Islam, jangan banyak cerita sama orang. Belajar sendiri. Nanti setelah tahu juga jangan ngasih tahu orang lain. Buat dirimu sendiri aja dah gitu. Nanti diserbu nantinya. Memang kita sulit begini. Karena itu indoktrinasi semua mazhab aliran masing-masing punya indoktrinasi, masing-masing mengklaim dirinya paling benar sendiri. Nanti akan tercipta perpecahan 72 3 golongan. Yang 72 meneraka semuanya, yang masuk satu siapa? Itu aku. Intinya. Dari mana ini? Nah itu persoalannya. Jadi saya kira Anda punya peluang untuk belajar Islam yang benar seperti apa. Tapi jangan gerasa gerusuh ya kan gitu. Akhirnya, nah nanti diserbu lagi. Nanti ajaran Islam sesat, Islam wiwitan, Islam apa lagi, Islam apa itu. Dan korbannya dihukum mati. Syekh Siti Jenar juga dihukum mati, Allah juga dihukum mati, iya kan? Jadi gimana? Serba sulit. Bilang tahu disebut kafir, dibilang tidak tahu disebut murtad, keder kengki. Jadi nanti di penghujungnya wal yatalataf wala yusyirun nabikum ahada. Sembunyikan untuk dirimu sendiri, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nanti masyarakat tidak perlu. Yang penting masyarakat makmur, bisa makan, ya kan begitu. Aman, bersih, cerdas, damai, bersahabat, itu saja yang penting. Betul nggak? Nah itu yang penting. Jadi nanti kontribusi para aulia pun pada akhirnya mereka kembali. Yang mencari aulia itu mereka yang mencari murid-murid berbakat. Kalau kamu datang belajar akan disuruh pulang karena dia melihat ini congor makanan beli pantas mungkin. Wis balik. Tetapi kalau para waliullah itu Syekh Abdul Qadir Jilani dia mencari di kalangan ulama nggak ada ini pemuda Kristen. Nah ini bagus anaknya di dekat ya terus dipina ya kan gitu. Nah ya itu persoalannya. Oke.